Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Kita boleh bersama kembali dalam acara Night Call GPB bersama dengan saya, Pendeta Jimmy Hakairot, Ketua Majelis Jemaat GPB Getsemani Cilincing, Jakarta Utara. Pada malam ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur 104 ayat yang ke-25 dan 26. Sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau berkenan saat mana kami akan memasuki petiduran malam, kami bersama boleh diperhadapkan dengan firman Tuhan yang mau menyapa kami agar kami tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan yang begitu indah dan yang berkuasa. Karena Tuhan, berfirmanlah bagi kami semua sedia bersama untuk mendengar dan melakukan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara, kitab Mazmur 104 ayat 25 sampai 26 berkata demikian. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar dan lewiatan yang telah Kau bentuk untuk bermain dengannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang melakukan dan mendengar firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu dan saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus Kristus, ketika saya masih kuliah sering melakukan perjalanan pulang dengan kapal laut. Kala itu kapal Pelni itu begitu luar biasa. Mengapa saya katakan luar biasa? Karena kalau dia bersandar di pelabuhan, nampak begitu kokoh, besar dan luas, sehingga tidak jarang ada cerita mengatakan bahwa ada yang tersesat, tidak bisa kembali ke tempatnya kalau tidak tahu jalur atau jalan yang menuju ke tempat di mana dia tinggal. Nah, saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, kapal yang begitu megah, kokoh dan hebat, ketika ia mulai berlayar dan meninggalkan daratan pantai menuju ke tengah samudra atau lautan luas, maka ketika kita tidak bisa lagi melihat daratan pantai, ternyata kita dapat membayangkan ternyata betapa kecilnya kapal itu, betapa tidak ada apa-apanya ketika dia hempas oleh ombak besar atau katakanlah gelombang yang bisa menjungkir balikan kapal itu, atau mungkin adanya kebocoran sebagainya yang membuat dia tenggelam. Tidak ada sesuatu yang bisa membuat dia dapat bertahan, apalagi manusia yang ada di dalamnya yang begitu kecil sekali. Kita bisa bayangkan cerita tentang bagaimana tragedi kapal Tampomas dulu, dan juga cerita yang besar yang difilmkan, kapal Titanic yang tenggelam. Begitu besar dan begitu megah dan begitu hebat, tapi karam dan membuat banyak jiwa melayang. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus Kristus, jadi gambaran tentang laut yang disebutkan begitu luas seperti dikatakan oleh Mazmur, lihatlah laut itu
besar dan luas wilayahnya. Mau mengatakan sebenarnya adalah yang dapat sungguh-sungguh memahami tentang bagaimana keberadaan laut itu hanyalah Sang Pencipta sendiri, yaitu Allah. Nah, bagi manusia sebenarnya laut adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Karena di dalamnya dikatakan bahwa bergerak tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar yang bisa menjadi bagian yang dikonsumsi oleh manusia. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu dan Saudari, ketika sesungguhnya kita melihat kenyataan tentang laut itu, saya percaya Bapak Ibu dan Saudari, kita juga mengalami mungkin kegentaran, ketidaktenangan ketika kita berada di tengah laut. Apalagi kalau ketika malam kita hanya bisa mendengar suara mesin kapal. Kita tidak tahu apa yang terjadi kemudian. Nah, saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, itu mau menggambarkan betapa kekuasaan Tuhan tidak akan dapat untuk dimengerti sejenak oleh manusia. Baru hal yang terkait dengan laut. Dan tetapi saudara-saudara kekasih Tuhan Kristus, sebenarnya laut dalam hal ini samudra raya yang digambarkan di sini menjadi sesuatu yang berguna tadi katakan bagi kehidupan manusia ketika kita bicara tentang bagaimana adanya harmonisasi kehidupan di dalam laut yang digambarkan dengan binatang-binatang kecil dan besar yang menjadi kehidupan, gambaran tentang kehidupan yang nyata di dalam laut. Tetapi ada satu hal yang dikatakan oleh pemazmur menjadi suatu pergumulan bagi kita adalah ketika disebutkan satu nama dari binatang atau katakanlah buatan Tuhan itu yang dikenal dengan nama Lewiatan. Bapak Ibu dan saudara-saudari, memang sepintas kalau kita membaca dalam tafsiran bahwa Lewiatan adalah binatang yang boleh dibilang penguasa dan besar dan ganas, katakanlah, ya, menjadi gambaran tentang satu kehidupan yang menjadi tantangan, yang bukan hanya tentang luasnya laut, tapi juga ada kehidupan yang bisa mengancam, ya, bagi kehidupan. Nah, saudara-saudara, dari sini kita bisa membaca satu pesan untuk kita semua sebagai umat Tuhan. Ya, bahwa betul ada satu kehidupan yang Tuhan nyatakan sebagai kehidupan yang bisa memberikan satu peringatan bagi kita. Tetapi kita diingatkan bahwa Tuhan, kalau kita baca dari awal kitab Mazmur ini dari pasal 104, mau mengatakan kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Artinya bagaimanapun juga bahwa apapun yang mungkin bisa kita nikmati dengan keindahan, kenikmatan dalam ciptaan Tuhan ini, ataupun mungkin ada sesuatu yang bisa memberikan satu ancaman, katakanlah sebagai sesuatu fenomena kehidupan di ciptaan Tuhan ini, kita diingatkan bahwa sesungguhnya tidak ada yang dapat menjamin kita sebagai umat Tuhan dapat mempertahankan kehidupan ini. Hanya satu hal yang kita boleh lakukan adalah bagaimana kita tetap percaya sungguh bahwa hanya Dia sebagai yang mencipta, sebagai yang melakukan segala sesuatu untuk kehidupan kita, yang senantiasa akan menyatakan pemeliharaannya. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara-saudari, mari dengan hikmat Tuhan kita menikmati segala apa yang diberikan oleh Tuhan. Mungkin ada sesuatu yang bisa memberikan satu ancaman, tetapi di balik itu ada sesuatu yang Tuhan mau katakan, bahwa tidak ada sesuatu yang bisa dapat mengambil alih hidup kita daripada kehendak Tuhan. Dan kita percaya malam ini, ketika kita akan masuki tidur, kita senantiasa tahu bahwa segala sesuatu yang Tuhan ciptakan adalah sesuatu yang benar-benar
menjadi berkat untuk kehidupan kita, sehingga kita dapat masuk kehidupan di dalam Tuhan senantiasa dengan bersyukur. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudari, mari kita bersama satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang telah memberikan kami dari satu sisi kehidupan, yakni laut dengan segala isinya, sekalipun di dalamnya Tuhan, Engkau tahu juga ada berbagai macam ancaman, tetapi itu menjadi suatu peringatan untuk kami tidak berbuat semena-mena atau menyalahgunakan segala ciptaan Tuhan. Dan hikmat Tuhan hari ini mengajak kami untuk sungguh-sungguh lebih mensyukuri apapun itu yang menjadi bagian dari berkat penciptaan Tuhan. Dan itu menjadi sesuatu yang tidak terpisahkan dari kehidupan kami. Karena bagaimanapun kami membutuhkan segala apa yang Tuhan berikan dan ciptakan bagi kami. Sehingga dengan demikian itu menjadi satu kesatuan utuh dari kehendak dan rencana Tuhan. Berkati kami Tuhan ketika kami memasuki malam. Kami akan tidur. Lindungi dan kawali kami Bapa. Kami menyerahkan akan kehidupan dari mereka yang saat ini Tuhan. Ketika kami ada dalam pemeliharaan Tuhan, mereka masih di tengah kelemahan, sakit, dan mungkin ada yang terpapar virus corona. Tolong Bapa, mari berikan ketenangan dan kedamaian, nyatakan kuasa-Mu Tuhan, jamalah mereka, dan kami percaya Tuhan menolong mereka dalam segala kehidupan yang mereka jalani. Terima kasih Tuhan Yesus. Kehidupan kami semuanya, kami percaya Tuhan tetap berada dalam pemeliharaan ciptaan Tuhan yang terindah, yang baik. Sehingga demikian kami senantiasa tetap melihat bahwa esok hari adalah hari baru bersama dengan Tuhan. Selalu baru rahmat Tuhan setiap pagi. Dan kami bersyukur ketika Tuhan membangunkan kami besok dengan kekuatan baru daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami serahkan semuanya. Dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Saudara-saudara, demikianlah renungan malam ini, dan biarlah ini menjadi berkat bagi kita di minggu Epifania dalam kebersamaan kita sebagai gereja Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.